Oke, kita baca teksnya. Pengantar, ada dua pengantar. Pengantar pertama udah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Yang kedua, pengantar yang kedua. Al-muqaddimatus saniyatu al-mafhumu. Muqaddimah ataupun pengantar yang kedua, al-mafhum. Mafhum itu, mana mafhum? Ma hasala fil aqli. Sesuatu yang hasil dalam akal. Analisa akal lah. In kana adamuhu fil khariji li dzatihi fa mumtani'un kalla syai'i wa jam'in naqibaihi wa raf'ihima. Mafhum, sesuatu yang hasil pada akal. Jika ada tidak adanya mafhum itu, in kana adamuhu, jika adalah tidak adanya sesuatu. Hu itu sesuatu. Pada kharid, ingat kharid ya. Karena diri sesuatu tersebut. Lidzati, karena dirinya sesuatu tersebut, maka dia itu adalah mustahil. Seperti la syai', syai' itu wujud, tidak ada yang wujud. Jam'in naqidain, menggabungkan dua yang berlawanan dan menghilangkan dua yang berlawanan. Jadi maksudnya apa? Sesuatu. Jika tidak adanya sesuatu tersebut karena dirinya, dia itu tidak ada, tidak boleh ada karena dirinya itu. Maka namanya apa? Mustahil. Ada juga tidak adanya itu kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan. Ada kan? Ada satu potensi dia boleh ada, boleh tidak. Tapi Tuhan memilih tidak menciptakan. Dia tidak ada bukan karena dirinya. Tapi karena Allah tidak menciptakan. Itu bukan mustahil. Mustahil itu apa? Ketidakadaan sesuatu tersebut karena dirinya. Seperti gabungan dua yang berlawanan. Apa? Gerak dan tetap. Gerak dan tetap pada satu benda di waktu yang sama, boleh nggak? Mustahil. Oke. Tidak boleh bertemu antara gerak dan tetap karena diri bertemu tersebut adalah mustahil. La syai', mana la syai' itu wujud tapi tidak wujud. Boleh nggak? Kalau ya ada. Kalau bukan ada, ya bukan ada. Boleh nggak dia itu ada dan dia itu tidak ada? Boleh. Suatu benda ada, kita katakan dia itu ada, kita katakan dia tidak ada. Boleh. Kenapa mustahil? Karena diri tersebut adalah mustahil. Bertemu antara wujud dengan bukan wujud, itu mustahil. Wa raf'ihima, mana raf'ihima? Satu benda tidak tetap, tidak gerak. Boleh nggak? Ada nggak benda dia tidak tetap, tidak gerak? Mustahil karena dirinya. Oke. Wa illa, mana wa illa apa? Ada di catatan kaki. Wa illa, mana wa illam yakun adamuhu fil khariji lidzati. Dan jika tidak adalahnya sesuatu pada kharid karena dirinya. Fa in kana. Ini ingat masalah taksim apa nih? Taksim akli. Fa in kana wujuduhu fihi lidzatihi fawajibun wa huwa Allah Ta'ala. Dan jika tidak, mana jika tidak? Lawan daripada mafhum di belakang. Mafhum di belakang, ketidak ada sesuatu tersebut karena dirinya. Oke? Maka namanya mustahil. Kalau bukan yang model sedemikian, yakni apa? Fa in kana, maka jika adalah wujudnya sesuatu fihi pada kharij. Fihi pada kharij. Karena diri sesuatu tersebut, maka itu wajib namanya. Wajib itu Allah. Sesuatu ada, sesuatu yang ada. Keberadaannya dia itu karena dirinya, bukan karena faktor yang lain. Maka itu karena kalau pengaruh faktor yang lain bukan Allah dong. Masih diadakan oleh yang lain, bukan Allah. Paham? Oke. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya apa? Wujudnya pada kharid bukan karena dirinya. Tadi apa? Karena dirinya. Wa illa, wujudnya itu bukan karena dirinya. Fahawamum, maka dia itu mungkin khas. Mungkin khas itu ada dua model. Ada kala dia makdum seperti unaka. Unaka itu seperti dinosaurus, burung, hantu. Hantu itu boleh secara akal ada kan? Tapi realita ada nggak? Nggak ada. Ataupun mau jud, baik dia johar ataupun arat. Oke? Jadi analisa akal, sesuatu yang hasil pada akal ada tiga, ada yang mustahil, ada wajib, ada mungkin itu ada dua model, ada yang sesuatu yang tidak ada sesuatu yang ada terdiri dari dua, johar dan arat. Maqalatul ula. Oke, makalah yang pertama. Al-mawjudu minal mumkinil al-khassi in istaghna an mahallin yukawwimuhu fahuwa jauharun. Nah, sesuatu yang ada dari yang mungkin lagi yang khas. Jika dia tidak membutuhkan daripada tempat apa?
tempat yang mengadakan tempat tersebut akan sesuatu yang maujud, maka dia itu jauhar. Ingat, maujud jika sesuatu yang maujud, sesuatu yang ada, tidak butuh kepada tempat. Mana tidak butuh kepada tempat apa? Tempat yang tempat tersebut mengadakannya dia, maka dia namakan jauh. Iya kan? Aqua ini maujud kan? Dia tidak butuh kepada tempat yang di meja ini. Meja apa? Yang mengadakan dia. Dia hanya sekedar untuk berlabuh saja, bukan untuk mengadakan benda ini. Maka dia jauh. Wa illa. Maka kalau tidak, maka dia itu arat. Mana wa illa apa? Dia butuh kepada tempat yang mengadakan dia. Maka namanya seperti warna baju. Warna itu tidak eksis kalau tidak ada baju. Wal jauhar, oke, ini udah saya jelaskan sebenarnya. Wal jauhar in kana maddian, jauhar jika jauhar itu fisik, materi. Tafsil, rincian. Fa in tasafa, maka jika dia itu berstatus, memiliki status dengan 3 dimensi, maka dia itu jisim. Ingat kan? Al-maddi ada jisim tabi'i. Oke, jauhar jika jauhar itu maddi, yakni fisik, kalau dia itu terdiri dari memiliki 3 unsur dimensi, maka dia jisim tabi'i. Oke. Wa illa, dan kalau dia tidak memiliki 3 dimensi, namanya apa? Wa illa fa juz'uhu. Dan jika tidak, maka juzuknya jisim. Mana juzuk apa? Bagian-bagian daripada jisim tabi'i. Ingat, jisim tabi'i terdiri dari apa? Jika dia itu memiliki 3 dimensi, jisim tabi'i. Kalau bukan tidak 3 dimensi, ya juzuk-juzuknya apa? Hayula dan Oke. Wa huwa imma juz'uhu alladhi yujadu ma'ahu al-jismu bil quwwati fa huwa al-hayula, aw yujadu ma'ahu bil fi'li fa huwa suratu wal jismu murakkabun minhuma. Oke, juzuknya ada 2 model. Ada kala juzuk jisim ya. Ada kala juzuknya jisim, juzuknya benda. Yang mana? Alladzi, yang diperdapatkan dengan juzuk tersebut akan jisim dengan potensial, maka dia itu haya. Ataupun diperdapatkan akannya benda dengannya juzuk dengan secara langsung, otomatis, bil fi'li, dan dia itu namanya surah. Dan jisim susunan daripada hayula dan surah. Jadi begini, jisim memiliki 2 juzuk, apa? Hayula dan surah. Hayula itu dia bisa membuat satu jisim tapi dalam bentuk potensi. Jadi gini, kayu bisa nggak jadi lemari? Masih potensi kan? Potensi, kenapa? Sudah ada materinya, hayulanya sudah ada, tapi sudah terbentuk nggak lemari? Belum. Tapi secara bil kuwah, secara potensi dia boleh. Bisa nggak kita katakan kayu itu adalah lemari? Boleh, bil kuwah, secara potensial. Oke. Kapan dia itu terwujud? Saat ada surah. Jadi surah itu adalah yang menjadikan jisim itu bil fi'li. Hayula itu adalah yang menjadikan jisim dengan bil kuwah. Susunan wal jismu adalah susunan daripada gabungan daripada keduanya. Wa in tajarrada, dan jisim ini masih kembali pada johar. Wa in dhamirnya kembali pada johar, dan jika johar tersebut kosong daripada maddah. Makna tajarat itu non fisik, ya kan? Fa'in ta'allaka bil jismi ta'alluka tadbir wa tasarruf fa nafsun. Maka jika johar non fisik tersebut terkoneksi dengan jisim sebagai koneksi tadbir, mengatur, wa tasarruf, maka dia itu namanya apa? Nafs. Nafs itu ada nafs insani dan ada nafs falaki. Makna nafs insani, semua manusia ada nafsnya. Falak itu planet ini juga memiliki nafsnya. Ataupun non fisik tersebut terkoneksi akan sebagai koneksi. Ini terkoneksi dengan apa? Dengan jisim ya. Ingat dhamirnya kembali. Fa in ta'allaka bil jismi ta'alluka tadbir wa tasarruf fa nafsun insaniyun aw falakiyun. Au ini atafnya kemana? Ta'alluka tadbir. Maka kalau kita kembalikan, maka jika terkoneksi non fisik dengan jisim akan sebagai koneksi ijad, mengadakan, taksir dan memberi pengaruh, maka namanya akal.
Wa tahtahu, dan di bawah akal itu ada 10 akal. Oke. Wa ammal arad, adapun arad maka dia ada 9 jenis. Pertama kam, kif, ena, mata, idhafah, waba, milik, fi'lu, infial. Nanti akan kita jelaskan pengertian masing-masing. Ini oke. Konsep johar dan arad yang baru dijelaskan ini hadza ala ra'yil hukama. Ini berdasarkan pendapat filsuf. Hukama itu filsuf. Wa ammal mutakallimun, adapun menurut mutakallimun, faqalu, maka para mutakallimun berkata, al mawjud minal mumkinil khasi in tahayyaza bidzatihi fajauharun. Sesuatu yang ada dari yang mungkin khas, jika itu jika adanya sesuatu itu dengan dirinya, maka dia johar. Tahayyaza itu jika terbentuknya. Tahayyaza itu adalah terbentuk. Jika terbentuknya dengan dirinya, maka dia johar. Ini terbentuknya dia dengan dirinya, maka dia fa'in qabilal inkisam, maka jika dia menerima pembahagian, maka namanya ini bisa nggak dibagi? Bisa kan kita pecah, maka dia jisim. Wa illa, dan jika tidak menerima bagi, namanya apa? Johar fara yang tidak bisa dibagi. Coba sekarang bagi yang tidak bisa dibagi lagi. Oh no, kadang ngentak kofikin lanjut le, tapi secara alat misalnya kayak fisika itu masih bisa dibagi. Yang kira-kira secara alat fisika nggak bisa dibagi lagi, itulah johar farad. Au tahayyaza, ataupun terbentuknya dia dengan mengikuti yang lain, maka namanya arad. Arad itu coba lihat. Ini perhatian ini. Terbentuknya warna ini kenapa? Karena mengikuti yang lain. Apa yang lain? Benda ini. Oke, benda ini, tembok ini ada dirinya, tidak butuh kepada warna ini. Warna ini untuk adanya dia mengikuti terbentuknya warna. Warna ini terbentuk dengan ini, butuh kepada benda yang namanya tembok. Fa'aradun. Wa yanhasiru, dan terbatas arad pada kif dan ai. Nah, wala wujud, dan tidak ada wujud bagi johar mujarrad daripada maddah, dan tidak ada bagi hayula dan surah, dan tidak ada bagi ketinggalan arad menurut mutakallimin. Indahum menurut mutakallimin. Namun berpendapat oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, mana pendapatnya kepada bahwa sungguh jiwa manusia itu jauhar non fisik yang terkoneksi dengan tubuh akan sebagai koneksi tadbir, mengatur, dan tasarruf. Oke. Jadi menurut mutakallimin, johar itu yang jisim cuma. Kalau menerima bagi namanya jisim, kalau tidak menerima bagi namanya johar farad. Arad cuma 2, kif dan aina, yang lain nggak ada. Terus johar kayak hayula dan surah juga nggak ada. Akal tidak ada, naf juga tidak ada. Cuma Imam Ghazali yang mengatakan naf itu yakni apa? Johar yang non fisik ada. Wallahu a'lam bishawab.